apa yang dibahas juga Kak? Oh, Asiahnya juga. Oh, istrinya juga berarti. Aduh, kenapa suka banget ngambil istrinya istri Firaun ya. Oke, langsung mau dengarkan presentasinya langsung atau mau kenalan dulu? Kenalan. Oke, kita kenalan dulu katanya Kak. Bisa yel-yel dulu baru perkenalan. Oke, berarti katanya yel-yel dulu baru perkenalan. Oke, kita persilahkan untuk kelompok ke-9. Masukkan. Ada di bawah. Aldo Squad sudah siap? Ayo, Aldo Squad sudah siap? Siap. Mana suaranya Aldo Squad? Alda, sebelas. Gimana sebelas? Belum. Harus. Mundur coy. Al-Quran presentasi, itulah program kami. Hei kawan, mari lihatlah dari kami. Kelompok Alda, tiba-tiba presentasi. Wahai kawan Abi dan Umi yang berbahagia, abang dan kakak soleh-soleha, izinkan kami presentasi. Perkenalannya kayaknya buat kayak gitu di bawah mana di sini. Lagi kan sesuai perkenalan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalan, nama kakak Eka Awalinda, kakak Mudabirah KBTQ Taman Citra Al-Quran, sekaligus musyrifah kamar Hujrah Hafsah binti Perkenalkan, nama Ulun Hafizah Lansari dari Halakohnya Kadidi. Perkenalkan, nama saya Rafida Upa dari kelas 9 dari Halakoh Kakak. Perkenalkan, saya Nurjana, saya kelas 7B. Saya dari Halakoh Kakak Pira dan Kakak Ana. Langsung Pak. Duduk. Mana itunya? Kakak Umay, minta tolong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd.
Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang. Ada sebuah pepatah dari Mahatma Gandhi mengenai masa depan. Masa depan bergantung pada apa yang kita lakukan hari ini. Jadi, kita di sini untuk belajar bersama. Kita berada di tempat yang benar untuk melangkah lebih maju dalam menggapai masa depan. Jadi ingat ya teman-teman, di sini kita belajar bersama bukan untuk saling menjatuhkan. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama. Judul presentasi kami kali ini adalah Asia binti Muzahim, wanita yang dirindukan syurga. Keutamaan dan teladan dari Asia binti Muzahim yang dapat kita lihat perjalanan hidupnya dalam Quran Surah At-Tahrim ayat 11 yang akan dibacakan oleh teman kita Hafizah Al-Ansari. Dipersilakan. Mic-nya tuh. Begitu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa daraballahu mathalan lilladzina amanu imra'ata fir'aun idh qalat rabbi bani li 'indaka baitan fil jannati wa najjini min fir'auna wa 'amalihi wa najjini minal qaumiz zalimin. Dan Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang yang beriman, istri Fir'aun, ketika ia berkata, "Ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam syurga, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim." Quran Surah At-Tahrim ayat 11. Seorang perempuan istimewa yang ujiannya luar biasa, Asia binti Muzahim, perempuan taat yang ditakdirkan menjadi istri Fir'aun, pemimpin zalim yang mengaku Tuhan. Kisahnya sampai diabadikan dalam Al-Quran dan menjadi contoh kesombongan manusia. Bahkan jasadnya masih ada hingga saat ini dan menjadi bukti nyata tentang jejaknya di dunia. Kisah Asia juga tak terlepas dengan kisah Nabi Musa alaihissalam yang dibesarkan dengan penuh kasih sayang. Kala itu, bayi laki-laki dibunuh karena mimpi Fir'aun tentang anak laki-laki yang akan meruntuhkan kerajaannya. Saat itu juga bayi Musa lahir. Karena pertolongan Allah lah bayi ini bebas dari tragedi memilukan ini. Bahkan Allah kirimkan bayi Musa sampai ke kerajaan. Semua kisah tentang Nabi Musa diabadikan dalam Quran Surah Al-Qasas ayat 1-43. Jadi ada beberapa keutamaan tentang Asia binti Muzahim, yaitu yang pertama wanita ahli syurga, yang kedua mampu mempertahankan keimanannya, yang ketiga teguh beriman kepada Allah, yang keempat dibuatkan oleh Allah rumah di syurga, dan yang terakhir memilih kemuliaan di sisi Allah. Oke, ada yang tahu apa aja nih
sifat Asia hingga beliau menjadi wanita yang dirindukan surga? Ada yang tahu? Nah, jadi di sini kami akan memberitahu, menjelaskan apa-apanya sifat Asia sehingga beliau itu menjadi wanita yang dirindukan surga. Jadi ada beberapa sifat yang menjadi Asia itu menjadi wanita yang dirindukan surga. Yang pertama ada kesabaran dan keikhlasan, dan yang kedua keteguhan iman, dan ketiga kelembutan. Dari ketiga sifat beliau tersebut akan kami jelaskan satu persatu. Untuk yang pertama yaitu kesabaran dan keikhlasan yang akan disampaikan oleh teman kita Aufa. Terima kasih untuk Kakak Eka yang sudah mempersilahkan saya untuk berdiri di sini. Saya akan membahas tentang kesabaran dan keikhlasan. Tidak dapat dipungkiri dari kisah Asia ini, siapa sih yang kuat menghadapi suami yang ingkar dengan Tuhannya? Tidak hanya ingkar dengan Tuhannya, bahkan sampai mengaku sebagai Tuhan. Belum lagi siksaan yang didapat Asia ketika Fir'aun tahu keimanannya. Sabarnya Asia begitu luar biasa. Menelusuri kisah Asia yang telah dijabarkan tadi, ada perempuan hebat yang bisa melewati ujian yang begitu berat. Ada muslimah tangguh yang sabar dan ikhlasnya Masya Allah dalam menghadapi berbagai ujian. Kalau kita ingin taat kepada Allah, memang harus perlu sabar. Memang sulit, bahkan melebihi kita perempuan di zaman ini. Kalau kita bandingkan masalah kita dengan kisah Asia tadi, masalah kita bukan apa-apa. Jadi kalau kita mendapat sebuah musibah atau masalah, kita tidak boleh mengeluh. Kita harus menghadapi masalah tersebut. Karena kita hidup di dunia ini tidak luput dari masalah. Jadi kita tidak boleh mengeluh. Kita harus menghadapi masalah tersebut dan menyelesaikannya. Kalian pernah gak berada di titik ketika kalian mendapat sebuah masalah, kalian bilang Allah itu gak adil? Pernah gak? Pernah. Padahal Allah memberikan ujian tersebut karena Allah tahu kita bisa menghadapi ujian tersebut. Karena Allah tahu kita bisa menyelesaikannya. Karena Allah tahu kita sanggup menyelesaikannya. Cuma kitanya aja yang gak mau berusaha. Kitanya aja yang menyerah di tengah jalan. Kitanya aja yang selalu mengeluh. Padahal Allah sudah mengatakan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 286, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, bahwa Allah tidak akan membebani seseorang di luar batas kemampuannya. Dan Allah juga mengatakan dalam Quran surah Al-Insyirah ayat 5-6, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Jadi kalian jangan khawatir ketika kalian mendapat sebuah kesulitan dan hidup kalian selalu susah, karena Allah telah menjanjikan dalam Quran surah Al-Insyirah tadi, dan Allah sampai mengatakannya 2 kali, bahwa Allah sudah menjanjikan bahwa setelah kesulitan ada kemudahan. Dan kuncinya itu kalian harus taat kepada Allah, yaitu menjalankan dan mematuhi segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Dan Allah berfirman dalam Quran surah Al-Furqan ayat 75, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru wa yulaqauna fiha tahiyatan wa salama. Artinya, mereka itulah orang yang dibalasi dengan martabat yang tinggi dalam surga karena kesabaran mereka, dan mereka disambut dengan penghormatan dan ucapan selamat di dalamnya. Dari ayat ini Allah menerangkan tentang ganjaran dan karunia yang akan diberikannya kepada
karunia yang akan diberikannya kepada hamba-hambanya yang memiliki sifat sempurna. Ada yang tahu maksud dari sifat sempurna itu apa? Maksud dari sifat sempurna itu berakhlak mulia berkat kesabaran mereka dalam mematuhi segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Sifat kesabaran termasuk dalam melawan hawa nafsu dan menjauhi larangannya. Orang yang bersabar dan selalu menjauhi larangannya, mereka akan ditempatkan di tempat yang paling mulia dan paling tinggi di dalam surga. Siapa di sini yang mau masuk surga? Kuncinya adalah kita harus taat kepada Allah, yaitu menjauhi larangannya dan mematuhi segala perintahnya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman kita yaitu Hafizullah. Oke, terima kasih untuk Kakak Alfa yang sudah memberikan kesempatan saya untuk berdiri di sini. Jadi ulun di sini anak aku dulu Pian. Setuju kada kalau misalkan keimanan seseorang tuh dipengaruhi oleh lingkungan sekitar kita? Setuju kada? Bisa jadi kita tuh dipengaruhi oleh lingkungan sekitar kita. Sedangkan Asia tetap teguh dalam keimanannya saat orang-orang ingkar. Bahkan suaminya sendiri pun ingkar kepada Tuhannya. Ada sebuah kisah. Ketika keimanan Asia diketahui oleh Fir'aun, Asia lantas disiksa dengan cara dijemur di bawah terik matahari dalam kondisi terikat. 2 pasak mengikat tangan dan 2 pasak lain mengikat kaki. Dalam salah satu riwayat hadis disebutkan, lalu diletakkannya batu penggilingan yang besar sampai beliau wafat. Jika tentara penjaganya pergi, maka ada malaikat yang akan menaungi Asia dengan sayap mereka. Rasulullah saja memuji budi luhur dan keimanan yang dimiliki Asia. Dalam sebuah hadis diriwayatkan Rasulullah menyebut bahwa kemuliaan istri Fir'aun itu sejajar dengan kemuliaannya Siti Khadijah dan Siti Fatimah. Abu Musa berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, orang yang sempurna kemuliaannya dari kalangan banyaknya laki-laki, namun wanita yang sempurna kemuliaannya hanyalah Asia istri Fir'aun dan Maryam binti Imran. Dan sungguh keutamaan Asia atas semua wanita adalah seperti keutamaan tesarit. Tesarit itu jenis roti terbaik di atas segala makanan. Asia sosok yang memiliki keimanan yang kokoh. Beliau bukanlah wanita yang silau dengan kemewahan dunia sehingga menggadaikan imannya. Asia itu adalah seorang ratu. Dia adalah salah satu istri pria yang paling berkuasa di dunia. Dia menjalani kehidupan dengan kekayaan dan kemewahan yang tak tertandingi. Namun, dia tahu bahwa istana yang sesungguhnya adalah surga Firdaus. Sampai di sini saja. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mutia dan Jana. Oke, makasih untuk Kakak Pica. Oke, saya di sini ingin menjelaskan tentang kesimpulan seorang Asia. Salah satu alasan yang bisa jadi Fir'aun ingin memperistri Asia adalah sifat yang satu ini. Selain rupawan, Asia itu juga lembut. Bagaimanapun juga, Fir'aun tetap punya rasa cinta kepada Asia. Maka saat Asia meminta untuk mengangkat Musa sebagai anak, seperti tertulis dalam Quran Surah Al-Qasas ayat 9 yang akan dibacakan oleh Kakak Pica dan artinya akan dibacakan oleh Kakak Eka.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. Dan istri Fir'aun berkata, dia adalah penyejuk mata hati bagiku dan bagimu. Janganlah kamu membunuhnya. Mudah-mudahan dia bermanfaat kepada kita, atau kita ambil dia menjadi anak, sedang mereka tidak menyadari. Quran Surah Al-Qasas ayat 9. Oke, makasih untuk Kakak Bija dan Kakak Eka. Asiyah binti Muzahim merupakan sosok perempuan yang sangat hebat dan telah membuktikan keimanan serta kesabarannya dalam menghadapi cobaan dari suaminya sendiri, bahkan mempertahankan keimanannya sampai ia meninggal dunia. Penafsiran dari beberapa kitab tafsir mengenai Asiyah binti Muzahim sama-sama menjelaskan bagaimana Allah memberikan contoh bagi orang-orang yang beriman menggunakan sosok Asiyah serta menjelaskan bagaimana kekuasaan Allah dan turut melalui hati Asiyah untuk mengadopsi Nabi Musa. Pengulangan kisah yang terdapat dalam surah At-Tahrim ayat 11 dan Al-Qasas ayat 8-9 memiliki persamaan yang terletak dalam subjek kisahnya, yaitu Asiyah. Sedangkan perbedaan yang berdasarkan pada kedua ayat di atas ada konteks kisahnya yang berbeda. Sifat Asiyah yang diambil dan sifat Asiyah yang dapat diambil dari sosok Asiyah adalah keteguhan iman dan keyakinan terhadap Allah. Bisa kita perhatikan selama masa hidup Asiyah berada di lingkungan yang tidak mendukung dalam keimanan kepada Allah dan mempunyai suami yang kufur. Akan tetapi semua itu tidak pantas membuat keimanan Asiyah berkembang sampai akhir hayatnya. Asiyah binti Muzahim merupakan sosok perempuan yang sangat hebat dan telah membuktikan keimanan serta kesabarannya dalam menghadapi cobaan dari suaminya sendiri, bahkan mempertahankan keimanannya sampai ia meninggal. Mungkin itu 3 hal yang bisa kita teladani dari Rasul Asiyah binti Muzahim, istri Firaun, bagaimana meneguhkan keimanan di tengah ujian hidup yang tak mudah, bagaimana role model seorang muslimah dalam menghadapi lika-liku kehidupan rumah tangga. Ya, memang enggak semua demikian, auzubillah min zalik. Namun di 3 poin tadi semoga kita sama-sama belajar buat menerapkan dalam keseharian. Oke, akan dilanjutkan oleh Kakak Ika. Kakak, kita baca 2 kali kali. Perempuan itu sama seperti bunga. Mereka harus diperlakukan dengan lembut, baik dan penuh kasih sayang. Jadi perempuan itu kadang hawa dibentak, disariki. Jadi perempuan itu sebenarnya ya. Terus ada suatu hadis mengatakan, sesungguhnya kelembutan tidak berada pada sesuatu, melainkan akan membuatnya lebih bagus, dan tidak akan tercabut sesuatu darinya kecuali akan membuatnya jelek. Hadis riwayat Muslim. Ya, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Sebelumnya kami ingin menutup dengan yel-yel. Ya, baris. Baris. Wahid Isnin Salasa. Kami dari kelompok Aldan ingin menyudahi
presentasi, tapi kami ingin menyampaikan sebuah motivasi. Ya ukti, jagalah akhlakmu jika kau ingin mulia. Jagalah sifatmu dari perbuatan haram. Lembutkanlah hati, teguhkanlah iman atas pertolongan Allah. Ya ukti, jagalah akhlakmu jika kau ingin mulia. Jagalah sifatmu dari perbuatan haram. Lembutkanlah hati, teguhkanlah iman atas pertolongan Allah. Terima kasih. Lanjut ke MC. Alhamdulillah sudah selesai presentasi dari kelompok 9. Tadi di dalam surah Al-Baqarah ayat ke-286 ya tadi. Nah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, kata Allah di sana dikatakan Allah tidak akan menguji setiap hambanya melampaui batas. Nah, dikatakan di sana itu adalah ketika Allah menguji hambanya, berarti kata Allah di sana hambanya itu mampu, diberi ujian. Ketika misalkan nih Pijah dikasih ujian sama Allah, kata Allah Pijah tuh mampu melewati ujian itu, tapi temannya belum tentu bisa melewati ujian yang diberikan Allah kepada Pijah. Nah, jadi kisahnya Asiyah, istrinya Firaun. Nah, Allah kasih ujian kepada Asiyah. Kata Allah, Asiyah dia bisa menjalankan ujian itu walaupun suaminya Firaun itu tidak beriman kepada Nabi Musa. Nah, jadi di dalam surah Al-Qasas itu Allah memberikan anak kepada Asiyah yaitu Nabi Musa supaya umatnya, maksudnya kan Firaun itu mengaku dia sebagai Tuhan. Nah, kedatangan Nabi Musa ingin merubah supaya dari jahiliyahnya sifatnya Firaun menjadi mengangkat apa? Mengangkat supaya Firaun itu menyudahi supaya dia tidak mengaku lagi sebagai Tuhan. Padahal Nabi Musa sudah mengatakan bahwa Tuhan itu hanya ada satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kita lanjutkan ya dengan sesi tanya jawab. Nah, sudah ada nggak membacain tadi surah Al-Tahrim ayat yang ke-11 sama surah Al-Qasasnya? Nah, apa 3 apa Kak? 3 apa? Oh, 3 pertanyaan aja kan? Kata siapa tadi ya? Oh, kata Kak Eka. Oh, supaya cepat apa? Gurih. Boleh kau Milani 3 pertanyaan aja Milani? Oh, boleh. Oke, kita buka sesi tanya jawab. Siapa yang ingin bertanya? Kak Isi mau bertanya? Kak Isi mau bertanya, Kak Isi? Siapa? Kamar Fuad mau bertanya? Masya Allah. Oke, Kamar Fuad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulun Marfu'ah dari perwakilan dari kelompok pertama. Di Quran surah Al-Baqarah ayat 286, di situ la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu kan Allah tidak membebani seorang kecuali menurut kesanggupannya. Kenapa kita hidup di dunia ini Allah beri ujian? Apa hikmah dari kita
dari ujian tersebut, Kak? Kenapa kita perlu harus diuji dalam kehidupan? Ya, itu pertanyaan dari ulun. Sekian, terima kasih. Oke, pertanyaannya adalah kenapa Allah menguji hambanya di kehidupan di dunia ini? Apa hikmah yang dapat kita ambil dari ujian yang Allah berikan itu? Ada lagi yang mau bertanya? Oke, Nadia mau bertanya. Apa sih yang dimaksud sifat lembut Asia? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya Karisa Naisila Sidi, perwakilan kelompok 3. Saya ingin bertanya, seserver sama kamar puah tadi, di Quran surah Al-Baqarah ayat 286, Allah berfirman bahwa Dia tidak akan menguji hambanya melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Namun mengapa di zaman sekarang orang-orang banyak yang lebih memilih mengakhiri hidupnya karena ujian tersebut? Orang lebih memilih menyerah. Orang lebih memilih menyerah daripada menjalaninya atau menghadapinya. Apa tanggapan tim penyaji? Sekian dari saya, terima kasih. Oke, pertanyaannya di sini lebih berkaitan ke surah Al-Baqarahnya 286 ya. Iya, bentar. Iya, nanti ada pertanyaan lagi. Nah, jadi kata Felisa, kenapa orang lebih memilih untuk mengakhiri hidupnya ketika dia diberi ujian, ya kan? Ada cerita tuh di film apa ya? Kalau lupa. Dia seorang artis, film India kalau nggak salah. Nah, dia tuh bunuh diri dari ketinggian yang berapa ketinggian itu, dia loncat dari atas karena dia diberi ujian apa ya, lupa kakak ceritanya tuh waktu itu. Nah, jadi dia mengakhiri hidupnya, mungkin karena dia bukan orang beriman ya, karena dia bukan orang Islam gitu kan. Nah, jadi tanggapan dari pemateri bagaimana? Dari surah Al-Baqarah ayat 286 itu Allah menguji setiap hambanya, padahal Allah itu yakin bahwa hambanya itu bisa menjalankan ujian yang diberi oleh Allah. Oke, Kak Izi tadi mau bertanya? 3 aja katanya Kak Izi. 1 lagi katanya. Nanti kalau misalkan pemateri nggak bisa jawab, tenang, Kak Izi akan menjawabkan. Kak Izi nanti akan beri tanggapannya. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti yang kita ketahui bahwa Asia adalah seorang perempuan yang beriman dengan mengimani ajaran yang dibawa oleh Nabi yang sebelumnya. Nah, Asia beriman, padahal dia memiliki pasangan yang tidak beriman, yaitu raja yang sangat sombong, Fir'aun. Kemudian juga Asia berada di lingkungan yang buruk, di istana. Ya, lingkungan Asia, para penyembah Fir'aun, orang-orang yang menuhankan Fir'aun, itu lingkungan Asia. Nah, yang menjadi daya tariknya yaitu Asia, keimanan Asia tidak ketergantungan. Walaupun dia memiliki pasangan yang tidak selaras imannya, lingkungan yang tidak mendukung, tetapi dia tetap beriman. Nah, pertanyaannya, apakah hal tersebut juga dapat berlaku bagi wanita di zaman sekarang?
dengan perkembangan zaman, pergaulan yang bebas. Nah, apakah perempuan juga bisa seperti Asiyah? Keimanannya tidak ketergantungan dengan pasangan dan lingkungan seperti Asiyah tersebut. Terima kasih. Umi bukan pertanyaan, bukan pertanyaan. Materi tentang Asiyah ini sudah 2 kali kan disampaikan. Kenapa ya Asiyah yang dijadikan pembahasan 2 kali? Apa karena zaman sekarang ini terlalu banyak laki-laki yang zolim terhadap wanita? Sehingga wanita tertarik sekali untuk membahas tentang Asiyah ini. Itu aja pertanyaan. Apa semuanya mengalami kezoliman laki-laki? Masya Allah, bener ya Umi ya, udah 2 kali soalnya Asiyah itu dibahas. Tadi pertanyaannya Kak Isi, apakah masih berlaku untuk perempuan di zaman sekarang ya Kak? Apakah masih bisa berlaku untuk zaman sekarang untuk seperti Asiyah, keimanannya yang tetap teguh walaupun dia punya seorang suami yang suaminya tidak beriman? Oke, bagaimana pemateri sudah siap? Yang kelembutan tuh apa yang harus dengan kelembutan Asiyah? Bagaimana? Pertanyaan Nadia tadi apa Nadia? Nadia sama dia? Apa pertanyaannya tadi? Apa yang dimaksud dengan sifat lembutnya Asiyah? Saya sambil nunggu ya, nunggu pemateri menyiapkan jawabannya. Nanti kalau nggak bisa jawab, nanti Kak Izi bantu jawab. Nanti Kak Izi akan menjawab pertanyaannya sendiri. Kalau pemateri mungkin ditanggapi sama Kak Naura, Kak Naura juga udah siap bantuin. Ya kan Kak Naura siap ya Kak Naura ya, Kak Naura. Bagaimana pemateri udah siap? Ya. Saya izin menjawab untuk pertanyaan dari kelompok 1. Pertanyaannya adalah, kenapa kita hidup di dunia ini diberi ujian? Singkatnya seperti yang Oke, bismillahirrahmanirrahim. Orang beriman pasti akan diuji dengan keburukan dan kebaikan selama ia masih hidup. Hal itu tidak lain untuk meningkatkan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta membuatnya menjadi pribadi yang tangguh dan penuh empati terhadap sesama manusia. Ketika manusia lahir ke dunia, bahkan ketika masih dalam kandungan, ia sudah mengalami banyak ujian. Ia diuji misalnya dengan ibu yang mengandungnya. Apakah sang ibu dengan tulus menjaganya, memberinya asupan yang baik agar tubuh sehat hingga waktu melahirkan tiba, atau sebaliknya tidak peduli, bahkan dengan tega menggugurkannya karena tidak menginginkannya. Bagi orang beriman, hidup sejatinya adalah panggung ujian. Ujian tidak mesti melulu berbentuk sesuatu yang buruk. Ujian bisa juga sesuatu yang baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Setiap jiwa pasti akan mati, dan kami uji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Kepada kamilah kalian kembali." Quran Surah Al-Anbiya ayat 35. Setelah lahir pun manusia makin bertambah ujiannya. Apakah orang tua akan merawatnya dan melantarkannya, atau melantarkannya, mendidiknya dengan baik atau menyia-nyiakannya, mensyukurinya atau malah menyesal telah melahirkannya? Semakin dewasa, ujian makin bertambah. Ketika
ketika berinteraksi dengan lingkungan dan orang lain. Ternyata tidak semua orang bersikap baik, bahkan ada yang menyakitinya atau berbuat jahat terhadapnya. Seperti pada ayat di atas, ujian tidak mesti berbentuk sesuatu yang buruk. Lahir dalam lingkungan yang berada dengan asupan makanan dan gizi yang baik, dirawat dengan baik. Itu juga ujian. Apakah kelak dari semua kebaikan dan keberuntungan itu ia akan menjadi pribadi yang bersyukur, mengenal Allah, baik terhadap orang lain, tertanam rasa empati dan simpati terhadap orang lain yang tak seberuntung dirinya atau tidak. Jadi hikmahnya apa? Ayo Allah. Jadi hikmahnya. Hikmahnya apa? Kita melakukan ini kita harus tahu rasa bersyukur itu kayak apa. Aku ada bisa. Bisa kayak berdiri. Ayo berdiri apa? Jadi hikmahnya misalnya kita kada diberi ujian oleh Allah, kita kada akan merasakan rasa bersyukur. Misalnya kita kada diberi ujian lan Allah, kita kada ada minta tolong lan Allah, jadi hidup tuh misalnya kada diberi ujian nyaman-nyaman aja. Kakak bisa lah. Apa gimana kamu? Kayak bakal kamu apa? Oke, makasih. Kamu dulu. Tes terus. Kayak gimana? Masih diskusi. Tes satu. Oke, hikmahnya tadi adalah kalau kita diuji maka kita harus bersyukur atau ikhlas. Tapi kebanyakan manusia itu dia sering mengeluh ketika diuji dengan Tuhannya. Lalu bagaimana cara menumbuhkannya supaya kita ikhlas, kita bersyukur ketika kita diuji? Kalau hikmahnya hikmahnya
harus Kalau menurut aku Laila, kenapa harus ada ujian itu? Untuk membuktikan kita ini pantas karena masuk surga. Masya Allah, pantas nggak masuk surga kata Umi Nani. Mungkin kan kita aja mau masuk ke main ke mall aja perlu duit perlu dicari, kerja keras, tapi kita bisa senang-senang. Ini kan kita mau masuk surga. Kalau kita nggak diuji, ya enak aja masuk surga gratis, nggak ada lagi. Insya Allah. Itu jawaban Umi Nani, Masya Allah Umi Nani. Nah, itu tadi. Iya benar, ujian itu memang berat ya. Ketika kita diuji pun kita pasti banyak mengeluhkan, aduh kenapa ujiannya berat benar ya Allah, kan berduit, aduh mana anak bayar ini, bayar itu, banyak biasa kita mengeluh ya kan. Curhat lagi curhat ya Allah. Ya kan biasanya mengeluh, apalagi rumah tangga biasanya ya kan. Apalagi tadi kan pembahasannya tentang Asyah dan Fir'aun, berarti itu pembahasannya tentang rumah tangga di mana istrinya beriman sedangkan laki-lakinya tidak beriman. Nah itu adalah suatu ujian, pastinya ujiannya juga berat, harus selalu bersyukur, ikhlas apa yang diberikan Tuhan ujian itu. Ulun belum kawin jadi ulun biasa juga menanggapinya. Alhamdulillah emosinya belum. Apa Mi? Anggih, aja mikir balik ya kalau Mi. Alhamdulillah belum. Kayak gimana pemateri? Yuk. Pertanyaan siapa yang mau dijawab nih? Itu pertanyaan Nadia tadi gimana katanya cara menumbuhkan sifat lembut dari Asyah. Minani mau bantu jawab Minani? Gimana pemateri? Cara menumbuhkan sifat lembut dari Asyah. Oke, Bijah mau menjawab ya Bijah ya. Pertanyaan Nadia nih kayaknya mudah pertanyaannya tuh jawabannya. Cara menumbuhkan sifat lembut dari Asyah. Seorang istri sifat lembutnya kepada suaminya. Sulit sih bagi orang yang belum nikah untuk menjawabnya. Karena kalau sifat lembut untuk istri ke suami itu pasti cuma orang yang sudah bersuami, dia tahu gimana cara menyikapi, bagaimana batasan dia, misalkan sifat suaminya kayak gini. Nah, istrinya tahu, tapi ketika kita yang belum, kita yang belum bersuami pun bisa cara bagaimana cara menyikapi lembutnya kepada orang tua kita, bagaimana sifat kita ke orang tua kita, bagaimana sifat kita yang lebih tua dari kita. Gimana pemateri? Pija udah siap Pija? Nama tempatnya kasih. Apa soalnya? Apa yang masuk? Jadi soal Nadia tadi, apa sih yang dimaksud sifat lemah lembut Asyah? Sifat lemah lembut itu adalah suatu perbuatan yang lemah lembut dan perkataan Kenapa jadi disahabat sifat ada dalam dirimu? Kenapa? Jadi kesini kakak. Gak tau lah, dia mau jadi Contohnya karena ya Allah, blank untuk luna.
Kamu jawab yang ini, yang nomor 4. Kenapa tadi? Karena sih. Karena wanita itu karena apa tadi? Maksud dari sifat lembutnya Asia. Contohnya, beri contoh aja. Contoh. Sampai lembutnya Asia itu Fir'aun itu sampai dulu karena tadi aja udah siap. Apa? Apa? Nanti apa? Itu seperti malam. Ketika beracak berlama malam. Red. Yes. Ini maksudnya ini contohnya kalau tadi tuh. Kenapa jadinya bisa berlembut dengan? Ini contoh. Apa kita melihatnya Karena Asia tuh penyayang. Batu juga. itu maksud Contohnya menerima seperti Fir'aun saking lemah lembutnya. Karena Nabinya tuh kayak izinkan saya untuk menjawab ya. Apa sih yang dimaksud dengan sifat lemah lembut Asia? Ini contohnya kok. Contohnya tuh Bina ini kayak lemah lembut kok. Asia ini gini lemah lembut juga kayak Masya Allah lemah lembut gitu kayak sutra. Nah, habis itu contohnya nih kelembutan Asia itu apa ya? Kayak waktu Sidin mengangkat Nabi Musa jadi anak gitu. Nah, habis itu juga Sidin itu apa? Menerima gitu lah sikap Fir'aun biarpun kayak apa ya Fir'aun tuh kayak racak mukuli Sidin gitu lah. Ada anggapannya tuh gitu lah anggapannya aja. Udah sekian dari saya. Wassalamualaikum. Jelas? Ya, terima kasih. Gak usah Hamidah. Anggapannya gitu lah. Kenapa lu tadi ceritanya yang di situ tuh yang gini jempol gak. Maaf guys.
Yanti, bisa bunuh diri. Bisa bunuh diri karena ia kurang melibatkan Tuhan. Yang ini Kenapa manusia bisa bunuh diri? bisa bunuh diri. Yanti, jangan depresi. Izin menjawab pertanyaan yang Kalisa. Di Quran surah Al-Baqarah ayat 286, namun manusia mengapa lebih mengakhiri hidupnya? Pokoknya itulah. Kenapa manusia memilih hidupnya bunuh diri? Karena ia kurang melibatkan Tuhan dalam urusannya, sehingga ketika ia gagal mentalnya down, mentalnya tuh down gitu kan, atau depresi. Seharusnya kita harus melibatkan Tuhan dalam setiap urusan kita dengan cara berdoa, sehingga ketika kita gagal bisa mengikhlaskan dan tidak akan terlalu depresi dan berpikir untuk bunuh diri. Jadi Kakak Belisa, oke. Jadi kalau kata Hafizah, depresi ini karena kurang melibatkan Tuhan. Sebenarnya bagaimana kalau apakah penyebab utama depresi ini hanya sebatas kurang melibatkan Tuhan saja atau ada faktor-faktor lainnya? Berarti kalau dia depresi sebatas kurang melibatkan Tuhan saja kah? Tapi sebenarnya banyak kita lihat sekarang pun orang-orang yang sebenarnya mengaku beriman, mengaku dia melibatkan Tuhan, kadang dia mengatakan dia depresi atau kurang mampu untuk melewati ujian yang telah Allah berikan ini. Jadi pertanyaannya, apakah hanya sebatas kurang melibatkan Tuhan saja? Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya izin menjawab. Pertama, izin menjawab dari pertanyaan Kak Marfuah mengenai kenapa adanya ujian dan apa hikmah dari ujian. Nah, seperti tadi yang dikatakan oleh Umi Nani, bahwa untuk masuk ke surga itu perlu banyak tantangannya. Kita seperti sama halnya Umi Nani memajaskan kata mall, sama halnya ketika kita ingin masuk mall perlu ada duit, perlu usaha untuk mencari duit itu pula. Maka mengapa ada ujian? Di dalam surah Al-Baqarah kalau nggak salah, kalau keliru, apakah kalian mengira kalian akan dianggap beriman tanpa diuji? Nah, kenapa adanya ujian? Karena surga itu mahal. Surga itu mahal dan nggak mungkin didapatkan dengan sesuatu yang remeh. Tidak mungkin. Kita saja ingin menang, misalnya menang lomba olimpiade matematika, perlu les, belajar sampai tengah malam, nggak tidur, jarang makan. Untuk mendapatkan hal dunia saja kita bersusah-susah, bagaimana dengan surga yang sangat luar biasa daripada kenikmatan dunia. Itu mengapa adanya ujian. Nah, dan hikmah di baliknya, ketika kita
ditimpa ujian, maka derajat kita akan naik, diuji lalu naik. Terus kemarin saya dapat kata-kata, kita lihat ya. Kata-katanya seperti ini. Kamu berdoa meminta pelangi, tapi ketika langit mendadak mendung, kamu bingung. Dan ketika turun hujan mulai membuatmu basah, lalu kamu berkeluh kesah. Padahal mendung dan hujan adalah pengabulan doamu demi melihat pelangi yang kau pinta setelahnya. Bukankah untuk melihat pelangi yang indah harus mendung, petir, kilat, hujan deras, lalu terbitlah pelangi. Kita tidak akan merasakan manisnya perjuangan sebelum lelah berjuang. Seperti itu hikmah adanya ujian. Kemudian mengenai kenapa ada orang yang bunuh diri terhadap ujiannya. Lalu ada juga yang beriman tetapi dia juga depresi. Apakah depresi itu apakah apakah depresi itu karena sebatas kurang melibatkan Tuhan dalam hidup? Nah, di dalam buku Filosofi Teras mengenai depresi, depresi itu hal yang sangat kecil sebenarnya. Yang membuat besar adalah diri sendiri. Nah, kata orang Yunani bahwa ada 3 hal yang bisa kita lakukan mengenai hal yang terjadi kepada kita, yaitu anggapan kita terhadap hal tersebut. Bagaimana anggapan kita? Apakah kita menanggapinya dengan sangat berat? Apakah kita membiarkannya saja? Nah, depresi, kembali lagi dengan depresi. Depresi itu bukan hanya karena kurang melibatkan Allah, tetapi karena diri sendiri. Kita sendiri yang membuat depresi. Misalnya, kita diberi ujian, kemudian saat ujian itu kita menangis, kita nggak makan. Karena kita diberi ujian, kita nggak makan, nggak mau tidur. Nah, itu kan datang dari diri sendiri. Kita nggak mau makan, karena nggak mau makan kita sakit, kemudian dibawa ke rumah sakit. Nah, itu yang melatar belakangnya adalah diri sendiri. Kata orang Yunani, yang membuat masalah itu jadi besar adalah diri kamu sendiri. Kunci dari masalah itu adalah diri kamu sendiri. Ketika kamu bisa mengendalikannya, ketika kita bisa terhadap mengendalikan apa yang datang kepada kita, maka kita biasa saja. Depresi itu ada karena diri sendiri, tidak karena hal yang lain. Nah, kenapa ada orang yang bunuh diri? Karena dia kurang melibatkan Allah. Itu karena kan kata Allah dalam surah Ad-Duha, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak akan pernah meninggalkanmu dan tidak pula membencimu, Muhammad. Nah, orang yang dekat kepada Allah, kata Ustadz Adi Hidayat, orang yang dekat dengan Allah, maka dalam keadaan senangnya maupun keadaan susahnya yang luar biasa, maka Allah akan membersamainya. Biasanya orang yang yakin dengan seyakin-yakinnya kepada Allah, ketika dia diuji, diberi masalah, kemudian dia berdoa, saya yakin sekali pasti dia akan menemukan solusinya. Saya saja, ini pengalamannya, saya saja iman masih standar, ibadah masih standar, kadang sholat nunda-nunda, tapi ketika ada masalah lalu berdoa kepada Allah dengan isak-isak tangis, besoknya itu langsung muncul, kamu harus lakuin ini loh, padahal ibadah kita aja masih standar. Itu maha baiknya Allah. Karena orang yang biasanya orang yang bunuh diri itu kurang percaya aja sama Allah. Mereka kurang mendekat, kurang percaya. Katanya saja iman, tapi nggak percaya. Diberi ujian malah curhat sana sini, curhat di sosmed, ngelakuin hal-hal yang nggak bermanfaat.
tapi yang memberikan dia ujian nggak didekati. Nah, bukankah ketika HP rusak kita bawa ke counter, ke yang menciptakan HP-nya. Nah, bukankah kalau sepeda motor rusak kita bawa ke bengkel, ke yang ahli dalam membuatnya. Lalu kalau diri kita rusak, punya masalah, kok kita nggak datang sih sama yang punya kita? Gitu loh. Terima kasih. Masya Allah, jawaban Kak Izi gak terbantu. Oke, sekarang pertanyaan Kak Izinya yang belum dijawab ya Kak Izi ya. Sudah? Gimana pemateri? Belum dapat. Apa sih Kak Izi tadi pertanyaannya Kak Izi? Begini, Asia itu dia tidak ketergantungan dengan lingkungannya ya Kak ya. Lingkungannya, misalkan lingkungannya kayak gimana pun lingkungannya, kayak dia suaminya yang tidak beriman, dia tetap beriman. Nah, bagaimana caranya kita di zaman sekarang bisa seperti Asia? Gimana caranya supaya kita bisa kayak Asia walaupun dia tempatnya dikelilingi dengan orang-orang yang tidak beriman, tapi dia tetap beriman. Apa Mi? Nah iya, seperti libur kan contohnya apa? Kalau di sini kan masih bisa baca Quran. Di rumah bisa nggak masih belajar seperti di sini? Nah kada Jermi dia menjawab kada. Di rumah bisa nggak tepat waktu juga sholatnya, sholat duha, tahajudnya masih bisa nggak? Nah itu perumpamaannya dari kasih tahu sama Umi. Kalau kalian berkumpul di, misalkan kalian berkumpulnya di TCA, berarti kalian bisa pakai kerudung panjang. Nanti ketika sudah liburan, apakah kalian masih bisa memakai kerudung panjang? Apakah masih bisa kalian di lingkungan teman-teman kalian yang ada nanti yang nggak pakai kerudung, nanti ada yang kerudungnya pendek, nanti ada yang kerudungnya diikat di leher? Apakah kalian masih bisa di lingkungan itu tetap memakai kerudung panjang, baju gamis yang tetap menutup auratnya? Bisa nggak? Bisa ya, bisa. Nah, nanti kakak selalu kontrol di di sosial media kalian. Ada loh kemarin tuh yang sempat berani-beraninya dia live di IG gak pakai kerudung. Berani dia. Padahal kali ini langsung pantau, langsung masuk di live-nya tuh. Tanpa kakak diam-diam, kakak nggak komen dulu. Sampai ngeliat nggak sih dia, ngerasa nggak sih kalau ini masuk di live-nya dia nggak pakai kerudung? Yakin kalian bisa menjaga itu semua di luar? Yakin bisa menjaga itu di luar? Nah, jadi kalau Asia aja dia bisa menjaga walaupun di lingkungannya yang begitu ya, ibaratnya kan suaminya ini tidak beriman, terus yang patuh sama suaminya banyak. Kayak gimana pemateri? Yuk pemateri yuk, satu pertanyaan lagi yuk, biar bisa tidur siang. Aduh, MC-nya juga mau pulang soalnya nih. Ya bagaimana pemateri udah diberi pencerahan tuh sama Umi Nani tadi, gimana caranya kita tidak ketergantungan dengan lingkungan itu. Misalkan lingkungan kita gimana pun lingkungannya, kita tetap menjaga bahwa kita bisa tetap pakai kerudung panjang, baju gamis, walaupun teman-teman kita nanti ada yang pakai celananya ketat, bajunya ketat. Materi
Bisa yuk, bisa. Tes 1, 2, 3. Ya, minta perhatiannya sebentar. Halo. Oke, izin membantu untuk kelompok yang di depan. Nah, ini sebenarnya sudah sering kakak ulang-ulang, sudah sering kakak bicarakan khususnya dengan anak kelas 9. Jadi kakak minta satu perwakilan anak kelas 9 untuk bantu menjawab pertanyaan dari Kak Izzy. Silahkan Feby jawab. Kita yang harus mewarnai, harus kuat dulu. Apa ini sebenarnya? Apa? Izin membantu menjawab pertanyaan Kakak Izzy. Apa tadi pertanyaannya? Bagaimana jika lingkungan kita tidak mendukung untuk kita taat? Apakah kita masih seperti Asia? Sebelumnya iman ini bukan sesuatu yang sifatnya bersama-sama. Iman ini kan sifatnya di hati kita masing-masing. Jadi yang menentukan juga hati kita masing-masing. Yang paling pertama adalah kita sendiri yang menteguhkan iman itu sendiri, kita sendiri yang menguatkan, kita sendiri yang yakin bahwa kita akan tetap istiqomah dengan keimanan itu bagaimanapun lingkungan kita. Apa lagi? Belum selesai. Selesai kan? Nggak tahu sudah. Apa lagi? Apa Bel? Yang mana Bel? Enggak kasih nama. Sudah kayaknya. Jadi mohon maaf sebelumnya karena kita ini ingin mempersingkat waktu kakak-kakak yang di depan. Ingin mempersingkat waktu biar adik-adik ada waktu istirahatnya. Jadi langsung saja hal yang pertama sebenarnya ini udah kalau bahasa Banjar dulak sudah dikasih tahu. Bener nggak sih dulu? Bosan sudah dikasih tahu ya. Yang pertama ketika kita punya lingkungan yang nggak baik, gimana sih kita tetap berpegang teguh terhadap keimanan kita. Nah pertama hal yang paling utama benar tadi udah dimention yaitu ada dalam diri kita. Kita punya keimanan yang kuat, kita punya pribadi yang baik. Jadi sekali lagi kakak ulangi kata-kata kakak. Jadi jangan sampai kita keluar, kita kemanapun jangan sampai kita yang ketika lingkungan kita nggak baik ya, jangan sampai kita yang terwarnai. Kitalah yang mewarnai, kitalah yang memberi pengaruh, bukan kita yang terpengaruh. Seperti ceritanya Buya Hamka. Insya Allah nih ketika kita punya niat yang bagus, ketika kita punya iman yang baik, kita kemanapun niatnya karena Allah, niatnya untuk berbuat baik, niatnya untuk menebar manfaat, insya Allah Allah akan ngirim orang-orang baik itu, pasti dimanapun itu. Nah contohnya seperti cerita Buya Hamka. Buya Hamka nih ada yang datang, dia cerita, Buya ulun
ulun nih gak apa-apa lah campur-campur bahasanya. Ulun nih ke Mekah kemarin, tapi ketemunya pelacur, ketemunya orang berjudi, ketemunya orang-orang yang gak baik. Kenapa ya? Ternyata di Mekah ada juga yang kayak gitu. Tahu Buya Hamkanya? Terus Buya Hamkanya jawab apa? Saya kemarin ke Amerika, tapi nggak ada tuh ketemu pelacur, nggak ada ketemu yang berjudi, nggak ada ketemu yang mabuk-mabukan. Jadi dari apa? Jadi dari cerita ini kita bisa ambil apa? Kemanapun kita akan mendapatkan apa yang kita cari. Kemanapun kita akan bertemu dengan apa yang kita cari. Jadi adik-adik kemanapun kalian nanti setelah ini, nggak di TCA lagi kah, atau nanti ada kemana, itu niatkan dari awal, teguhkan dari awal. Kalian muslimah, harus berpakaian seperti ini, harus mempunyai sifat seperti ini, dan punya niatnya harus bagus juga. Nanti suatu saat kemanapun kalian akan mendapatkan apa yang kalian cari. Itu, seperti itu. Ditambah lagi, kakak sudah bosan, sebenarnya kalian kayaknya udah bosan juga dengarnya. Dari pengalaman kakak nih SMA negeri. Kakak SMA negeri masuk sekolah, pas awal kakak masuk sekolah SMA, kan dari Islam terpadu nih, dari TK, SD sampai SMP tuh sekolahnya sekolah Islam. Giliran masuk SMA negeri. Pertama kali kakak masuk SMA negeri, kakak kaget. Lah, itu kok nggak pakai jilbab? Kaget. Karena emang lingkungan kakak tuh yang menutup aurat, lingkungan kakak yang baik bagi, yang Islami. Ketika kakak masuk SMA negeri, kakak kaget. Itu kenapa nggak pakai jilbab? Padahal kan wajar. Orang yang beragama Islam pun kalau dari sekolahnya memang nggak diwajibkan pakai jilbab, ya nggak bakal pakai jilbab. Seperti itu. Nah, tapi apa yang membuat kakak nggak terpengaruh jadi jilbab kakak jadi kecil juga kayak gini, dililit-lilit? Apa yang membuat kakak nggak terpengaruh? Kalian tahu nggak apa? Mungkin iman kakak yang belum bisa dapat sangat-sangat diandalkan kalau iman tuh. Kalau iman kakak lah dulu itu. Ada yang tahu apa? Nggak tahu. Satu-satunya yang kakak rasa menjaga kakak dari pergaulan-pergaulan itu, yang ngebentengin kakak dari sikap-sikap yang nggak baik di lingkungan kakak SMA dulu, itu Al-Quran. Karena, gak usah tepuk tangan. Karena Oke, udah lebih banyak. Nah, intinya kalian jaga Al-Qur'annya, kalian simpan Al-Qur'an dalam hati kalian, kemanapun kalian kokoh tetap sama Al-Qur'an itu, insya Allah Allah akan menolong kalian. Seperti itu. Gimana Kak Isi? Tes 1. Nah, jadi dari Kak Naura udah dikasih tahu jawabannya kan. Nah, sama dengan sosial media. Apa yang kita cari di sosial media, itulah yang akan sering muncul. Kalau kalian mencarinya sesuatu yang tidak bermanfaat, maka yang keluar yang tidak bermanfaat. Ketika kalian mencari yang bermanfaat, pasti munculnya yang akan bermanfaat. Oke, dari pemateri silakan ditutup. Ya, disimpulkan dari surah At-Tahrim dan surah Al-Qasasnya. Pertanyaan apa tadi, Mi? Apa? Pertanyaan tadi apa, Mi? Pertanyaan apa? Pertanyaannya apa? Tadi tuh pertanyaannya adalah, kenapa sudah 2 kali dibahas tentang Asiyah istri Firaun? Kenapa? Apakah karena laki-laki itu? Nah, tadi Kamuna tuh penasaran karena kan Kamuna bentar lagi akan menjadi sesuai dengan pengalaman, kata Umi. Ya, Kamuna penasaran. Kenapa jadi membahas lagi tentang Asia? Karena sebelumnya kami tahu bahwa kelompok itu tuh kan yang sebelum kami ini membahas juga itu.
karena terzolimi kadangnya. Alhamdulillah baik-baik. Ya karena kebetulan Najmi pembahasannya sama. Ya di sini dapat ulun simpulkan dari beberapa surah yang kami bahas tadi. Ada 3 hal yang kita teladani dari sosok Asiyah binti Muzahim istri Fir'aun. Bagaimana meneguhkan keimanan di tengah ujian hidup yang tak mudah. Bagaimana role model seorang muslimah dalam menghadapi lika-liku kehidupan rumah tangga. Ya memang gak semuanya demikian. Namun di 3 poin tadi kita bisa sama-sama belajar buat menerapkan dalam kehidupan keseharian. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dini. Syukran katsir ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.